udah. Nanti kalau misalkan ibu ngasih pertanyaan ke kamu, jangan nanya ke aku. Ya udah, bodo amat. Ya udah, terserah. Ya udah. Oke, tapi sebelum ibu mulai pembelajarannya nih, ibu mau tanya nih, ini kok yang belajarnya cuma 3 orang? Ini teman-teman kalian pada kemana? Antalop sakit, Bu. Ucis kabur, Bu. Jarha rumahnya kebanjiran, Bu. Kalau misalkan mau ke sekolah harus naik perahu. Oh, ya sudah, nggak apa-apa deh. Ibu yakin kalian yang belajar hari ini masa depannya cerah. Amin. Oke, kita langsung belajar aja ya. Baik, Bun. Hari ini kita akan belajar Indonesia di tengah konstelasi perang dingin. Nah, jadi hari ini kita akan belajar mengenai Indonesia di tengah konstelasi perang dingin. Nah, jadi perang dingin yang dimaksud di sini itu bukan perang tembak-tembakan antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet, melainkan perang ideologi. Amerika Serikat dengan kapitalisme dan liberalisme, sedangkan Uni Soviet dengan komunisme dan sosialismenya. Seperti itu. Oh, perang dingin itu bukan tembak-tembakan ya, Bu? Aku kira selama ini perang dingin tembak-tembakan pakai senjata antara Amerika sama Uni Soviet. Bukan ya, Kani? Jadi waktu itu Indonesia berada di posisi penting karena secara letak geografis Indonesia berada di jalur strategis dan baru merdeka. Waktu itu Presiden Soekarno memainkan politik luar negeri bebas aktif. Artinya Indonesia tidak memihak antara Amerika Serikat maupun Uni Soviet, tetapi aktif dalam menciptakan perdamaian. Contohnya dengan mendirikan gerakan non-blok pada tahun 1961. Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru. Ya, udah bel pulang nih. Mungkin pelajaran sejarah hari ini cukup sampai di sini dulu ya, anak-anak. Ya. Aduh, padahal lagi asik-asik ya dengerin ibu cerita dongeng. Kenapa sih? Bel so asik banget. Oke, kita pulang dulu ya, teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan Ibu. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa menjadi ilmu untuk kalian semua ya. Amin. Ibu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Kita hari ini mau main kemana? Kita kan mau ke Demepti mau nonton ADC. Mending kita ke tempat makan ramen yang ada di Kencaman. Bentar. Boleh. Apa ini? Apa nih? Itu apa ya? Ada nenek di sana. Mungkin punya nenek itu. Kita sana. Ayo. Nenek, ini punya nenek bukan? Itu getar. Kenapa? Ini di mana? Kita di mana ini? Gimana ya? Gak tahu gimana ini. Gimana ini? Aku takut kita nggak bisa pulang. Selamat datang anak-anak. Saya Sumi, pemandu waktu kalian. Kalian ingin tahu Indonesia pada masa perang dingin? Yuk, saya jelaskan. Takut banget. Jadi Indonesia waktu itu berada di posisi sulit. Amerika ingin Indonesia jangan dekat-dekat dengan
tidak mau hanya jadi pengikut, Indonesia mendirikan Konferensi Asia Afrika tahun 1955 di Bandung. Itu jadi awal munculnya gerakan non-blok agar negara-negara baru merdeka nggak harus pilih Soviet atau Amerika. Tapi kan akhirnya muncul konflik internal juga ya. Iya, benar. Perbedaan ideologi di dalam negeri antara kelompok nasionalis, agama, dan komunis membuat Indonesia semakin panas. Ditambah lagi, hubungan dengan Amerika semakin renggang karena Soekarno dianggap dekat dengan komunis. Semua ini akhirnya berujung pada tragedi 1965 yang membuat politik Indonesia berubah secara drastis. Semoga apa yang saya sampaikan semua ini bermanfaat untuk kalian. Kok hilang?